Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goritir yang hebat dengan NIM 2001-14-0083, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mahasiswa semester 6. Di sini saya akan melakukan uji data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Simak video berikut. Di sini saya akan menguji data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum melakukan uji T, kita harus melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Pertama-tama yang kita lakukan adalah uji normalitas dengan cara masuk ke variabel view. Pada bagian name, kita klik X. Pada desimal, kita klik sampai pada angka 0. Dan labelnya, kita menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Yang kedua yaitu Y. Pada desimalnya juga kita klik sampai pada angka 0. Labelnya kita tulis, kita klik hasil belajar. Kita lanjut pada data view. Kita ke halaman Excel, kemudian kita mengcopy data dari Excel, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, kita copy data ini. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Kita salin di bagian sini. Setelah itu, kalau kita mau menguji normalitas, maka terlebih dahulu kita mencari nilai residualnya. Pertama-tama kita masuk ke Analyze. Kemudian kita pilih Regression. Lalu kita klik Linear. Kemudian pada hasil belajar kita masukkan ke dependent, dan discovery learning kita masukkan di bagian independent. Kemudian kita klik save dan kita pilih understand the set. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan mendapatkan residualnya. Kita lanjut mencari nilai signifikan residualnya, maka kita akan mengklik Analyze Site. Kemudian kita klik Non-Parametric Test. Lalu kita pilih Legacy Dialog. Lalu kita pilih One Sample KS. Di sini pada understand the site kita masukkan pada test variable list.
Kemudian kita centang normal, kemudian klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,0032. Nah, kembali lagi pada syarat uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut normal. Akan tetapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Maka dari data ini kita dapat simpulkan bahwa data ini normal karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,032. Baik, jadi setelah kita melakukan uji normalitas, maka sekarang kita masuk pada tahap uji homogenitas. Kita klik pada variabel view. Pada kolom name kita klik X. Desimal kita klik sampai angka 0. Dan labelnya kita klik Discovery Learning. Model pembelajaran yaitu Discovery Learning. Pada kolom yang kedua kita klik Y, desimal kita klik sampai angka 0, dan pada labelnya kita klik hasil belajar. Selanjutnya kita klik pada data view. Dan di sini kita akan copy data dari Excel. Lalu kita salin datanya. Selanjutnya kita klik Analyze. Kita pilih Compare Means. Lalu klik One by ANOVA. Lalu kita klik pada hasil belajar, kita masukkan ke dependent list. Dan model pembelajaran itu Discovery Learning kita masukkan pada faktor. Lalu kita klik Options. Lalu kita pilih Homogeneity of Variance Test. Lalu Continue. Lalu klik OK. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,013. Nah, syarat uji dari homogenitas itu sendiri adalah jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut homogen. Akan tetapi jika data tersebut kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Nah, dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah homogen karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,013. Selanjutnya kita masuk pada tahap uji linearitas. Sekarang kita klik pada Analyze. Lalu kita klik Compare Means. Lalu kita pilih Means. Hasil belajarnya kita masukkan pada dependent list.
dan discovery learning-nya kita masukkan pada independent list. Lalu kita klik options. Lalu kita klik pada test linearity. Test for linearity. Kemudian pilih continue. Lalu klik OK. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,013. Dapat kita lihat bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,013. Syarat uji linearitas adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut linear. Akan tetapi jika data tersebut kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak linear. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa data-data ini linear karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,013. Nah, data-data tersebut normal, homogen, dan linear, maka kita dapat melakukan uji T. Namun sebelumnya saya menyusun hipotesis bahwa jika H0 adalah 70 dan HA lebih besar dari 70, kemudian daerah penolakannya jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima dan HO ditolak. Sedangkan jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak dan HO diterima. Selanjutnya kita akan melakukan uji T. Kita akan masuk pada variable view. Pada bagian name kita klik hasil. Bagian desimal tetap pada angka 0 dan labelnya kita klik hasil belajar. Kemudian kita klik pada data view. Kita copy data dari Microsoft Excel. Pada bagian Y-nya saja. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Kita salin di bagian hasil. Setelah itu kita masuk pada analysis site. Kita pilih compare means. Bagian one sample test. Nah, pada hasil belajar kita masukkan di bagian test variabel. Value-nya kita masukkan angka 70. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini dan dari hasil uji T maka dapat disimpulkan bahwa HA ditolak dan HO diterima. Artinya bahwa model discovery learning yang digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa, di mana nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,343. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model discovery learning yang digunakan tidak berpengaruh pada hasil belajar siswa. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.